Selamat pagi saudara, Klik Indonesia pagi edisi Minggu 16 Februari 2025 hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi akan segera hadir, berikut kami sajikan dua topik utama selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengingatkan seluruh kader parpolnya agar tetap waspada terhadap upaya adu domba yang dilakukan oleh pihak asing. Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program makan bergizi gratis pada akhir Juli 2025. Ya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengingatkan seluruh kadernya agar tetap waspada terhadap upaya adu domba yang dilakukan oleh pihak asing. Dalam pidatonya di peringatan HUT ke-17 Gerindra di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto menegaskan ada kekuatan luar yang ingin memecah belah Indonesia melalui berbagai cara. Prabowo mengingatkan seluruh kader parpolnya agar tetap waspada terhadap upaya adu domba yang dilakukan oleh pihak asing. Prabowo juga menyebut bahwa nantinya akan terungkap adanya LSM dan media massa yang dibiayai oleh pihak asing untuk mempengaruhi opini publik. Karena itu, ia meminta para kader tetap solid dan fokus pada perjuangan nyata untuk rakyat. Gerindra bersama Koalisi Indonesia Maju, bahkan dengan mereka yang di luar pemerintah, sama-sama kita bangun Republik ini. Kita jaga Indonesia yang sejuk. Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada para kader Gerindra yang tetap setia meskipun partai mengalami kekalahan dalam 3 pemilu sebelumnya. Kepala Negara memberikan selamat kepada kader Gerindra yang berhasil terpilih sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota melalui kontestasi pilkada. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kepercayaan rakyat adalah amanah yang harus dijaga dengan kerja keras dan dedikasi. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga Ketua Umum Partai Gerindra menekankan ingin menjadi sosok presiden yang membuat kebijakan penurunan harga, termasuk penurunan harga atau biaya haji, seiring dengan turunnya tiket pesawat. Kepala Negara mengingatkan kepada para pengusaha agar bisa mengambil untung yang sewajarnya demi kesejahteraan rakyat. Dalam sambutan pada HUT ke-17 Partai Gerindra, Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan rakyat mengharapkan hasil yang nyata dari kebijakan pemerintah, salah satunya dengan ongkos haji tahun 2025 yang tercatat turun dari 2024. Prabowo Subianto menegaskan hanya harga gabah di tingkat petanilah yang harus naik. Kepala Negara mengingatkan kepada para pengusaha agar bisa mengambil untung yang sewajarnya demi kesejahteraan rakyat. Saya mau jadi presiden yang nurunkan harga, saudara-saudara sekalian. Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik. Saya ingatkan pengusaha-pengusaha, ya, kau boleh untung tapi jangan mencekek petani-petani kita. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan Presiden RI nomor 6 tahun 2025 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 yang mengatur besaran biaya perjalanan ibadah haji per embarkasi. Dalam Kepres itu, besaran BPIH calon jemaah haji reguler tahun 1446 Hijriah berdasarkan embarkasi. Contohnya Jakarta, Pondok Gede, dan Bekasi sebesar Rp58.875.751. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan demokrasi di Indonesia tidak mengenal istilah lawan politik, melainkan kawan seperjuangan. Ketua Umum Partai Gerindra juga menegaskan pemerintahannya terbuka terhadap kritikan. Nggak lihat di mana. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan demokrasi di Indonesia harus memiliki ciri khas tersendiri karena demokrasi yang diterapkan di negara lain belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menjelaskan setiap partai politik memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memajukan bangsa sehingga tidak harus saling bermusuhan antar lawan politik. Prabowo menegaskan dalam demokrasi Indonesia tidak ada istilah lawan politik, melainkan kawan seperjuangan. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto dalam acara Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar di SICC Bogor, Jawa Barat. Saya kira keliru kalau kita pakai istilah lawan politik. Tidak ada lawan politik, yang ada adalah kawan seperjuangan dan kita bersaing tapi untuk ujungnya mengabdi, berbakti kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya terbuka terhadap kritikan, namun ia mengingatkan agar kritikan tersebut tidak berdasarkan dendam. Presiden Prabowo Subianto meminta tidak dicalonkan kembali untuk pemilihan Presiden 2029 apabila programnya dalam periode pertama tidak berhasil. Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan dirinya tidak ingin maju pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2029 jika program-program pemerintahannya tidak berhasil. Kepala negara menegaskan sejak kecil impiannya adalah melihat Indonesia menjadi negara yang hebat. Jika dirinya gagal memenuhi janji dan mengecewakan rakyat, ia mengaku malu untuk kembali maju sebagai presiden pada Pilpres 2029. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Gerindra telah sepakat mendukung Prabowo untuk maju di Pilpres 2029. Ia mengatakan, Gerindra siap untuk menyukseskan Pilpres yang akan datang. Keputusan tersebut juga berdasarkan kesepakatan bersama. Ia menyebutkan keputusan ini diambil oleh perwakilan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra seluruh Indonesia yang hadir dalam Kongres luar biasa. Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan melakukan penghematan anggaran negara hingga mencapai 750 triliun rupiah yang berasal dari berbagai sumber efisiensi dan dividen BUMN. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk program strategis demi kesejahteraan rakyat, termasuk program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah melakukan penghematan anggaran hingga mencapai 750 triliun rupiah dan terbagi menjadi 3 tahap. Presiden mengungkapkan efisiensi yang dilakukan saat ini adalah efisiensi tahap pertama dengan target penghematan sebesar 300 triliun rupiah. Penghematan tahap kedua akan dilakukan dari penyisiran belanja kementerian dan lembaga yang kurang efisien dengan total target sebesar 308 triliun rupiah. Sementara penghematan tahap ketiga akan dilakukan di BUMN dan ditargetkan mencapai 300 triliun rupiah. Dari total tersebut 200 triliun rupiah digunakan untuk negara dan 100 triliun rupiah dikembalikan ke BUMN. Sebagian anggaran yang dihemat tersebut yakni 24 triliun rupiah akan dipakai untuk program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo menyebut penghematan anggaran itu untuk perbaikan ke depan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato politiknya pada HUT ke-17 Partai Gerindra di Bogor, Jawa Barat. Ya, penghematan. Penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama, Kementerian Keuangan
disisir, dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan sisa anggaran yang tidak terpakai akan diserahkan ke Danantara untuk investasi senilai 20 triliun dolar Amerika atau sekitar 325 triliun rupiah. Guna mendukung program pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan memangkas anggaran pada sejumlah keperluan kegiatan. Pemangkasan anggaran diantaranya pada biaya perjalanan dinas, kegiatan yang bersifat seremonial, hingga belanja makanan dan minuman. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan menerapkan kebijakan perihal pemangkasan sejumlah anggaran untuk kebutuhan kegiatan tertentu. Hal ini dilakukan menindaklanjuti apa yang telah diarahkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto perihal efisiensi anggaran. Pejabat Bupati Bojonegoro Adrianto usai melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkup Pemkab Bojonegoro, menyampaikan jika pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah merancang sepenuhnya untuk efisiensi anggaran. Hal ini dimulai dengan sudah melakukan proses identifikasi di seluruh masing-masing OPD untuk melihat sektor belanja kegiatan apa yang dapat diefisiensikan. Ya, tentu pertama sesuai dengan arahan Presiden adalah kita kurangi perjalanan dinas. Dan perjalanan dinas ini tentunya kalaupun dilaksanakan harus benar-benar sesuatu yang dibutuhkan sekali. Nah, ini tentunya saya kira perlu menjadi perhatian dari seluruh jajaran di Pemkab. Kedua adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak substantif. Dalam arti di kegiatan yang misalnya seremonial, misalnya tentunya itu harus kita kurangi. Termasuk juga belanja-belanja, coba dilihat lagi belanja mana, termasuk makan minum, ini tentunya arahan dari Presiden juga harus mulai kita kurangi dan kita batasi penggunaan yang sifatnya tidak terlalu dibutuhkan di dalam belanja. Kemudian pemangkasan anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak substansif, seperti kegiatan seremonial ataupun forum group discussion. Dan anggaran untuk kebutuhan makanan minuman yang dirasa tidak sangat dibutuhkan juga dilakukan pemangkasan. Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan. Ya, saudara, sebanyak 6.276 orang penerima manfaat akan mendapatkan realisasi penyaluran program makan bergizi gratis pertama di Provinsi Jambi. Namun dari 7 titik yang direncanakan, baru 2 titik yang akan terlaksana pada Senin 17 Februari 2025. Penerapan program makan bergizi gratis di Provinsi Jambi yang akan dimulai pada hari Senin 17 Februari 2025 hanya akan dilaksanakan pada 2 titik dari 7 titik yang direncanakan sebelumnya. Realisasi pelaksanaan MBG untuk yang pertama kalinya di Provinsi Jambi akan menyasar para peserta didik di wilayah Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi, dan Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi Johansa usai pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat persiapan pelaksanaan MBG bersama stakeholder terkait. Total ada 6.276 orang penerima manfaat yang akan mendapatkan MBG di 2 wilayah tersebut. Untuk di Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi, ada 3.518 orang yang akan menjadi penerima manfaat yang tersebar di 14 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA maupun yang sederajat, serta 1 posyandu. Sementara untuk di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, program MBG akan menyasar ke 2.758 orang penerimaan manfaat yang tersebar di 20 sekolah dari PAUD hingga SMA dan sederajat. Setelah dicek oleh SPP dari perwakilan Badan Gizi ini yang di Jambi ini, ternyata belum ada kesiapan di daerah, itu baik dari penyiapan dapur ya, siapan dari ini juga sekolah-sekolah yang akan menerima manfaat itu. Tapi ini tetap kita targetkan bahwa ini kedepannya akan kita laksanakan.
Tidak siapnya daerah karena belum adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau yang dikenal dengan Dapur MBG. Hal ini menjadi kendala utama belum berjalannya MBG di 5 titik dari 7 titik yang direncanakan di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. DPRD Provinsi Bengkulu Selatan siap mendukung dan mensukseskan program prioritas pemerintah yakni program makan bergizi gratis di Provinsi Bengkulu. Makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di beberapa daerah, program makan bergizi gratis untuk anak sekolah sudah dimulai. Namun di Kabupaten Bengkulu Selatan, program ini masih belum berjalan. Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, mengatakan DPRD Bengkulu Selatan siap mendukung dan mensukseskan program ini. DPRD Bengkulu Selatan juga siap menjalankan apapun kebijakan anggaran terkait program makan bergizi gratis tersebut. Makan bergizi gratis itu adalah program prioritas Presiden Republik Indonesia, Presiden Pak Prabowo. Tentunya maksud dan tujuannya itu kan baik. Kita dari pemerintah daerah terkhususnya DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pasti akan mendukung program Presiden itu. Makan bergizi gratis di Bengkulu Selatan siap kita dukung sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Pada kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, APBD Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami pemotongan anggaran mencapai 88 miliar rupiah, baik yang bersumber dari dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus. Efisiensi anggaran tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendukung program makan bergizi gratis. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, saudara, sementara itu Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program makan bergizi gratis hingga pada akhir Juli 2025 mendatang. Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan saat ini sudah 770.000 siswa merasakan program makan bergizi gratis. Ia menceritakan perjalanan meluncurkan program MBG yang dimulai serentak pada 6 Januari lalu. Presiden menilai kelancaran program MBG berkat dukungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang pada saat menjabat telah membentuk Badan Gizi Nasional selaku lembaga pelaksana makan bergizi gratis. Prabowo menceritakan bahwa sebelum dirinya dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada Oktober 2024, Jokowi telah membantu transisi pemerintahan, sehingga program makan bergizi gratis dapat dilaksanakan pada awal tahun. Kepala negara menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program makan bergizi gratis pada akhir Juli 2025. Latar belakang program MBG dari kondisi sebanyak 60% anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan 60% anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tidak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran. Presiden Prabowo memaparkan program makan bergizi gratis akan menyasar lebih dari 85 juta anak serta ibu hamil di Indonesia pada akhir tahun 2025. Ya, saudara, program cek kesehatan gratis yang mulai dilaksanakan di Puskesmas Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan program ini disambut antusias warga sebagai kado di hari ulang tahunnya. Salah satu puskesmas yang melaksanakan program cek kesehatan gratis adalah Puskesmas Kecamatan Temanggung. Program cek kesehatan gratis di Kabupaten Temanggung sudah dilaksanakan sejak 10 Februari 2025. Guna mensukseskan program cek kesehatan gratis ini, Dinas Kesehatan Temanggung aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa memeriksakan kondisi kesehatannya. Jadi ini program pemerintah yang memang luar biasa. Bahwa dengan program ini saya yakin bahwa masyarakat, utamanya masyarakat Kabupaten Temanggung, bisa dilakukan deteksi dini. Saya sampai sejauh mana bahwa kesehatan mereka yang berulang tahun ini. Dan ini dalam rangka peningkatan juga kesehatan masyarakat. Nah, sudah 3 hari mulai dari tanggal 10 sampai dengan hari ini saya cek betul animo masyarakat semakin bertambah. Program kesehatan gratis di Kabupaten Temanggung disambut antusiasme masyarakat.
Seperti diakui Suyono, salah satu warga Temanggung yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Temanggung. Pria Parubaya yang berulang tahun pada 10 Februari ini mengaku bahagia lantaran merasa hari ulang tahunnya dirayakan secara nasional. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, pelayanan masyarakat, di mana masyarakatnya belum tentu semuanya mampu. Dan demikian adanya pemeriksaan gratis ini sudah barang tentu akan menguntungkan bagi masyarakat, utamanya yang dalam ini ekonomi rendah. Punya kesempatan yang sama dengan bapak-bapak ibu-ibu yang dalam ini menengah ke atas. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 26 puskesmas di seluruh Kabupaten Temanggung untuk mendukung program ini. Agus Munasir, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Ya, saudara, guna meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pemerintah melalui Dinas Kesehatan Mentawai akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di sejumlah puskesmas. Program cek kesehatan gratis akan digelar di 15 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan akan dimulai pada pekan depan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Mentawai, Serly Marlinda mengatakan, tujuan pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk mengidentifikasi faktor resiko kesehatan lebih awal sehingga dapat ditangani lebih cepat. Masyarakat dapat memeriksa kondisi kesehatan seperti gigi, mata, gula darah, kolesterol, tensi, asam urat, screening indikasi penyakit jantung dan diabetes tanpa dipungut biaya. Jika terdeteksi menderita suatu penyakit, maka nantinya akan dirujuk ke rumah sakit. Tenaga medis yang terlibat pada program CKG ini diantaranya dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga labor, dan gizi. Layanan cek kesehatan gratis dapat diikuti oleh peserta BPJS maupun non-BPJS dengan memanfaatkan momen ulang tahun dari usia balita, anak-anak, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Masyarakat dapat mendaftarkan diri sebelum hari ulang tahun melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Sementara itu, bagi warga yang berulang tahun pada bulan Januari, masih dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan program nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Kabupaten Kepulauan Mentawai salah satu kabupaten yang akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis dengan menggunakan momentum ulang tahun. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit dan mendeteksi penyakit lebih awal. Dengan momentum ulang tahun, semua masyarakat kita untuk dapat datang ke fasilitas kesehatan, memeriksakan kesehatannya bersama dengan petugas kesehatan. Sosialisasi program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak bulan Januari lalu di jajaran puskesmas dan menggunakan armada mobil puskesmas yang keliling ke pedesaan maupun di media sosial. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah di Klik Indonesia Pagi. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jangan-jangan ditertidur. Barangkali ada halangan. Biasanya sebelum pukul 1 dia sudah di sini. Siapa yang paling kaya di Padang ini katamu? Baginda Sulaiman, Datuk.
Drama legendaris karya Marah Rusli akan kembali hadir di layar TVRI. Sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu tentang sepasang kekasih, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, yang dipisahkan oleh keadaan, terbelenggu adat, ambisi, serta kuasa. Akankah mereka mampu melawan takdir? Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, segera di TVRI. Sudah begitu rupanya suratan tangan. Terima kasih banyak, Engku. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Tim Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil menggagalkan upaya produksi dan distribusi LPG secara ilegal di masyarakat dengan modus mengoplos LPG subsidi tabung 3 kg ke LPG 12 kg. Selain mengamankan lebih dari 350 tabung LPG berbagai ukuran, polisi juga mengamankan 5 tersangka dari 2 tempat kejadian yang berbeda. Berawal dari informasi masyarakat, polisi akhirnya berhasil menggagalkan produksi dan distribusi LPG ilegal di Sidoarjo, Jawa Timur dengan modus mengoplos gas LPG dari tabung LPG subsidi 3 kg ke tabung LPG 12 kg. Dari hasil penggerbekan yang dilakukan di 2 tempat kejadian yang berbeda, masing-masing di kawasan Sepande Candi Sidoarjo dan Jenggolo Sidoarjo, polisi berhasil mengamankan lebih dari 350 tabung LPG 3 kg dan 12 kg berikut berbagai peralatan yang digunakan untuk pengoplosan. Sementara sejumlah kendaraan roda 4 berikut 5 tersangka yang semuanya warga Sidoarjo ikut diamankan dalam penggerbekan itu. Dari hasil pemeriksaan, diketahui jika operasional produksi dan distribusi LPG ilegal ini dilakukan para tersangka sejak tahun 2022 dengan keuntungan bersih antara 100 hingga 200 ribu rupiah per tabungnya. Untuk pendistribusiannya sendiri, para tersangka mengaku menjual LPG ilegal ke sejumlah toko dan pengecer LPG di sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kemudian modus operandinya yaitu pemindahan tabung LPG 3 kg dipindahkan ke dalam tabung LPG 12 kg yang oleh tersangka tentunya dengan keadaan masing-masing ya, dan melalui proses yang masing-masing mempunyai sendiri-sendiri yang mulai dari memindahkan, mengambil tabung, kemudian pembeliannya juga. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan dari tabung ada total 358 tabung. Yang mulai dari tabung yang 3 kilo, kemudian tabung yang 12 kg. Untuk kepentingan proses pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kelima tersangka berikut sejumlah barang bukti diamankan di Mapolresta Sidoarjo. Sementara polisi sendiri hingga saat ini masih melakukan pengembangan kasus untuk mencari pemasok LPG kepada para tersangka. Dari Sidoarjo, Kristiono melaporkan. Ya, Saudara, Lantabal 12 Pontianak berkomitmen akan menindak segala bentuk tindakan penyelundupan ilegal di Kalimantan Barat dan di luar negeri. Lantamal 12 Pontianak juga akan berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Bea Cukai dalam berbagai operasi di lapangan. Sejak awal tahun 2025, Lantamal 12 Pontianak berhasil melakukan berbagai operasi menindak kejahatan penyelundupan dari luar negeri seperti beberapa waktu lalu mengamankan bawang bombay selundupan asal New Zealand dan berhasil mengamankan tas impor berbagai merek ilegal asal Malaysia di Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak.
Wadan Lantamal 12 Pontianak Kolonel Marinir Komarudin mengungkapkan pihaknya berkomitmen menjaga wilayah maritim Indonesia khususnya di Kalimantan Barat serta berkewajiban menindak kejahatan penyeludupan ilegal ke Kalbar dari luar negeri dan tanpa adanya kompromi. Tindakan ini merupakan instruksi Kasal untuk mendukung negara menindak berbagai kegiatan ilegal seperti penyeludupan. Rekan-rekan wartawan, jadi kegiatan yang dilakukan ini oleh TNI Angkatan Laut dan bersama instansi terkait tentunya merupakan komitmen kita ya untuk mendukung program pemerintah terkait pencegahan adanya kegiatan-kegiatan ilegal. Dan juga ini merupakan implementasi atas perintah pimpinan TNI Angkatan Laut, Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Dr. Muhammad Ali kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut untuk terus meningkatkan kewaspadaan ya terhadap tindakan-tindakan penyelundupan khususnya yang melalui pelabuhan-pelabuhan. Wadan Lantamal 12 Pontianak Kolonel Marinir Komarudin mengungkapkan pihaknya bersinergi dengan pihak terkait dan mengharapkan dukungan masyarakat bersama-sama menanggulangi berbagai kegiatan ilegal karena tanpa dukungan masyarakat mustahil kegiatan ilegal ini bisa ditindak. Jakaria TVRI melaporkan. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI mengamankan kapal bermuatan rokok ilegal di perairan Tembilahan, Kepulauan Riau. Penangkapan ini merupakan wujud komitmen Bakamla RI dalam menjaga keamanan laut Indonesia dan mencegah penyelundupan barang ilegal yang dapat merugikan negara. Bakamla RI melalui unsur KN Pulau Dana 323 yang dikomandoi Letkol Bakamla Umar Dhani berhasil menangkap sebuah kapal kayu tanpa nama yang membawa sekitar 200 bal rokok ilegal tanpa cukai merek Lukman di perairan Tembilahan, Kepulauan Riau pada Sabtu 15 Februari 2025. Penangkapan ini merupakan hasil operasi gabungan antara tim Satgas Bakamla RI dan tim Satgas Cendana Bais TNI yang menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Kepulauan Riau. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan melakukan pendalaman dan patroli di perairan Tembilahan. Operasi ini berlangsung sekitar 9 jam pada Jumat malam 14 Februari 2025 hingga Sabtu dini hari 15 Februari 2025. Saat pemeriksaan tidak ditemukan awak kapal, namun tim menemukan muatan sekitar 200 bal rokok merek Lukman yang tidak memiliki cukai alias ilegal. Sementara itu, tim Bakamla RI berkoordinasi dengan BPTN Batam, Kemendak RI terkait penanganan barang bukti lebih lanjut. Penangkapan ini menunjukkan komitmen Bakamla RI dalam menjaga keamanan laut Indonesia dan mencegah penyeludupan barang ilegal yang dapat merugikan negara. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pindrang, Sulawesi Selatan menggarap lahan pertanian taman padi dan budidaya ikan air tawar di halaman sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung program ketahanan pemerintah. Untuk mendukung ketahanan pangan yang diprogramkan Presiden Prabowo Subianto, SMAN 2 Pindrang menyiapkan lahan pertanian, tanaman padi dan membudidayakan ikan air tawar. Dengan memanfaatkan lahan pekarangan sekolah yang dilakukan siswa bersama guru sekolah. Melalui keikutsertaan SMAN 2 Pindrang dalam program ketahanan pangan, khususnya produksi padi dan ikan air tawar, diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan produksi padi di Kabupaten Pindrang, sekaligus menjadi contoh bagi sekolah lainnya di wilayah Kabupaten Pindrang yang memiliki lahan pekarangan yang belum difungsikan dengan baik. Sementara untuk budidaya ikan air tawar, bagian dari upaya memenuhi kebutuhan ikan bagi masyarakat, sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan bagi sekolah dari hasil penjualan ikan air tawar, serta kegiatan tersebut menjadi media pembelajaran bagi para siswa dalam bidang pertanian dan perikanan. Asnadikala, TVRI Sulsel melaporkan. Ya, Saudara, Polsek Sekaya memanfaatkan pekarangan rumah untuk dijadikan kawasan ketahanan pangan. Program ketahanan pangan di perbatasan ini terus dikembangkan bersama oleh kelompok tani.
Dukung program Astacita untuk ketahanan pangan, Polsek Sekayam terus mengajak warga untuk memanfaatkan pekarangan rumah. Kapolsek Sekayam Ibtu Junaifi mengatakan, lahan rumah atau pekarangan kantor berpotensi dijadikan kawasan ketahanan pangan. Ia mencontohkan saat ini Polsek Sekayam memanfaatkan pekarangan kantor untuk tanaman sayur hidroponik bahkan sudah panen. Selain itu, pekarangan rumah juga bisa dimanfaatkan untuk beternak ayam atau ikan keramba terpal. Selain memanfaatkan pekarangan, rumah Polsek Sekayam juga telah membuka lahan 25 hektar untuk budidaya jagung hibrida di perbatasan. Kami tetap melaksanakan bersih nabungan ya untuk program 1, pekarangan, baik di perkantoran maupun di sekolah maupun di pekarangan rumah. Sekarang mungkin sudah tumbuh ya di pekarangan rumah warga. Kami juga sebagai contoh juga di Mako ataupun di pekarangan kantor kami sudah berternak ayam, berternak ikan. Kapolsek Sekayam Ibtu Junaifi mengatakan, perbatasan memiliki potensi besar untuk pertanian. Karena itu, pihaknya terus meningkatkan kerjasama dengan penyuluh pertanian serta kelompok tani. Pemerintah berencana membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak. Komitmen Seni Budaya Nusantara atau KSBN berharap pemerintah bangun ruang publik untuk mengasah kreativitas bagi anak-anak. Penggunaan media sosial di kalangan anak-anak menjadi semakin umum seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan hanya bermodalkan ponsel pintar, mereka terhubung dengan dunia digital tanpa batas, membuka pintu bagi berbagai informasi dan hiburan. Pemerintah pun berencana membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak. Ketua Umum KSBN Majen TNI Purnawirawan Hendarji Supanji mengatakan fasilitas-fasilitas tempat mengasah kreativitas tidak hanya di Perpustakaan Nasional, tetapi juga membuka ruang publik di mana anak-anak TK, SD itu bisa saling berinteraksi. Kedepannya, saya harapkan pemerintah itu juga menyiapkan fasilitas, ya, fasilitas tempat berinteraksi. Jadi tidak hanya di Perpustakaan Nasional, kali ini Perpustakaan Nasional, tapi ada ruang-ruang publik. Ya. Saya sangat mengharapkan pemerintah membangun ruang-ruang publik di mana anak-anak TK, SD itu bisa saling berinteraksi dan interaksi mereka itu berbasis pada nilai-nilai tradisi yang hidup di negara kita ini, yaitu nilai-nilai budaya yang telah tumbuh dan berkembang selama ratusan bahkan ribuan tahun yang memang harus kita jaga. Karena budaya itu kan identitas, karakter. Ketua Umum KSBN Hendarji menyatakan bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multietnik, multikultural, multiaksara, dan multibahasa. Sehingga interaksi yang rutin terjadi di anak-anak dapat menjaga moral bangsa Indonesia. Selain itu, Komitmen Seni Budaya Nusantara atau KSBN mengajarkan nilai moral bangsa melalui karya kepada anak-anak. Budaya dan tradisi merupakan pilar kokoh penopang nilai-nilai luhur bangsa yang dapat kita ajarkan kepada anak-anak. Ketua Umum Komite Seni Budaya Nusantara KSBN, Majen TNI Purnawirawan Hendarji Supanji, mengatakan seni budaya tidak hanya menciptakan memori tetapi juga menjadi guru batin dalam mendidik karakter. Dalam kecerdasan emosional yang diasah lewat seni, anak-anak memperoleh kebijaksanaan menghadapi berbagai kompleksitas kehidupan. Hendarji menyatakan melalui kegiatan melukis, anak-anak dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka dengan cara yang kreatif. Hal ini disampaikan dalam pergelaran seni rupa berbasis budaya Nusantara merayakan Suwindu KSBN. KSBN ingin berkontribusi memberikan edukasi kepada masyarakat, dan edukasi itu dimulai sejak usia dini. KSBN menyelenggarakan lomba lukis ya, untuk anak-anak TK, PAUD, dan SD ya, untuk mengembangkan kreativitasnya, inovasi, dan imajinasinya. Karena kecerdasan anak itu harus dipicu lewat kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kreativitas, inovasi, dan imajinasi. Sehingga pengembangan diri itu
terpacu dan terpicu lewat Aku tertarik karena aku selalu melihat orang-orang melukis dan hari ini aku mau mencoba lukis nih. Kamu tertarik ikut lomba kenapa? Aku suka gambar dan melukis. Sangat menyenangkan dan semua orang merasa kalau menang. Ketua Umum KSBN Majen TNI Purnawirawan Hendarji Supanji menjelaskan melalui kegiatan seni anak-anak dapat belajar mengenai perbedaan, menghormati orang lain, sopan santun, gotong royong, toleransi, serta menghargai tradisi dan warisan budaya yang ada di sekitarnya. Ya, saudara, dalam upaya mendukung program pemerintah untuk menuju generasi Indonesia Emas 2045, ratusan siswa sekolah dasar melakukan kegiatan Fun Olympic dengan seluruh orang tua murid. Berbagai games, edukasi, dan juga perlombaan diikuti oleh para siswa dengan harapan dapat membangun pengalaman serta bekerja sama dan meraih cita-cita. Ratusan siswa dan siswi sekolah dasar ini sangat antusias dalam melakukan berbagai jenis games edukasi seperti permainan bola, menara air, hingga estafet kardus di lapangan sekolah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Semangat perlombaan pun semakin kental saat ajang Fun Olympic ini juga mengajak para orang tua murid turut mengikuti lomba bersama siswa-siswi sekolah dasar dengan menggunakan kostum dan atribut yang menarik. Berbagai perlombaan dan games edukasi ini diharapkan bisa membangun jati diri sejak usia dini serta cara untuk bekerja sama. Para orang tua pun mengapresiasi ajang Fun Olympic ini. Selain sebagai pelepas penat, juga bisa membantu anak-anak dalam meraih kemenangan maupun menerima kekalahan. Ya, nggak seru aja. Jadi ini kan kayak momen semakin mendekatkan diri sama anak-anak, terus sama keluarga lainnya juga. Kadang-kadang kan dalam satu sekolah sesama orang tua nggak ketemu nih. Kadang-kadang kita kenal sama anaknya, sama orang tuanya ketemu nggak kenal. Nah ini momen kayak mempersatukan semuanya. Bagi seru, olahraganya dapet, funnya dapet, kita bermusiknya juga dapet. Ya semuanya komplit. Jadi ibaratnya ini sudah komplit semuanya lah. Pembentukan karakter sejak sekolah dasar ini juga dinilai turut membantu program pemerintah dalam membangun bangsa Indonesia menuju Indonesia Generasi Emas 2045. Ya, saudara, perayaan Cap Gomeh di Petak 6 Glodok, Jakarta Barat berlangsung meriah. Masyarakat dari berbagai suku dan agama memadati Petak 6 untuk menyaksikan pertunjukan budaya Tionghoa seperti atraksi barongsai dan liong naga. Suasana kekeluargaan dan kebersamaan sangat terasa saat warga keturunan Tionghoa berkumpul untuk merayakan Cap Gomeh yang diselenggarakan Asian Chinese Youth Association di Petak 6 Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu 15 Februari 2025. Tidak hanya warga Tionghoa, masyarakat dari berbagai suku dan agama juga memadati Petak 6 untuk memeriahkan dan menyaksikan beberapa pertunjukan budaya Tionghoa seperti atraksi barongsai dan liong naga. Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Niluh Enik Ermawati menyatakan, perayaan Cap Gomeh yang diselenggarakan Asian Chinese Youth Association merupakan simbol keragaman budaya di Indonesia yang menjadi daya tarik utama untuk meningkatkan sektor pariwisata. Acaranya luar biasa dilakukan oleh teman-teman dari ASEAN Chinese Youth ya Association, Mbak Ibu Cham Helga sama dengan Pak Abraham Budi, juga dari Persatuan Tionghoa ya. Iya, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, PSMTI. Iya, PSMTI. Ya, ini adalah tidak hanya sebagai simbol kebersamaan, simbol keragaman, simbol guyup bersama begitu seluruh bangsa Indonesia, tapi ini dari sisi pariwisata menjadi salah satu daya tarik wisata. Dari Kementerian Pariwisata khususnya dari penyelenggaraan event, Ibu Menteri, Ibu Widianti Putri dan juga Ibu Wamen telah menginstruksikan kepada semua jajaran di bawahnya
bahwa penyelenggaraan event tahun ini di tengah-tengah keterbatasan pemerintah, ayo mari kita rapatkan barisan untuk berkolaborasi. Dan hari ini sudah terbukti dengan Presiden Asian Youth Chinese Association bersama Kemenpar, PSMTI dan juga Ansor bahkan juga ikut terlibat dalam kolaborasi ini, menunjukkan bahwa event-event diselenggarakan tidak hanya tergantung kepada pemerintah, tapi kita bersama-sama rapat kebarisan untuk mewujudkan nanti Indonesia Emas. Presiden Asian Chinese Youth Association, Helga Cham, menyatakan pelaksanaan Cap Gomeh di petak 6 merupakan wujud harmonisasi keberagaman budaya Tiongkok agar dapat dinikmati masyarakat dari berbagai suku dan agama yang ada di Indonesia. Acara ini kita gelar, kita juga mau karena petak 6 ini adalah ikon DKI Jakarta, supaya di dunia tahu bahwa Indonesia ini ada Chinatown-nya juga, dan supaya kita juga mau merayakan Imlek itu kita merakyat. Jadi bukan di tempat satu gedung, di hotel, tapi kita mau bersama dengan rakyat Indonesia yang ada di petak 6 ini. Tidak hanya pertunjukan budaya Tionghoa, pada perayaan Cap Gomeh ini, Asian Chinese Youth Association juga membagikan 300 paket sembako untuk warga yang berada di sekitar petak 6 Glodok, Jakarta Barat. Kementerian Pariwisata juga terus berkolaborasi dengan Asian Chinese Youth Association dalam event-event yang berkaitan dengan perayaan Imlek agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia. Informasi lainnya masih akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Klik Indonesia Pagi, segera kembali. Di studio rekaman satu ini, suasana selalu ramai karena ulah karyawan dan tamu yang datang. Ditemani oleh artis-artis terbaik tanah air yang pastinya akan membuat harimu penuh canda dan tawa. Saksikan Pengen Beken segera. Perbincangan menarik dari kajian Islam yang berkembang serta semakin dinamis, menganalisis sebuah permasalahan yang berpijak pada prinsip ilmiah dan syariat Islam. Tapi sisi lain, kita juga harus mengembangkan ekonomi yang halal. Saksikan Bincang Syariah setiap Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jangan-jangan ditertipu. Barangkali ada halangan. Biasanya sebelum pukul 1 dia sudah di sini. Siapa yang paling kaya di Padang ini katamu? Bagindo Sulaiman, Datuk. Drama legendaris karya Marah Rusli akan kembali hadir di layar TVRI. Sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu tentang sepasang kekasih, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, yang dipisahkan oleh keadaan, terbelenggu ada, ambisi, serta kuasa. Akankah mereka mampu melawan takdir? Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, segera di TVRI. Sudah begitu rupanya suratan tangan. Terima kasih banyak, Engku. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Ya, Saudara, Ikatan Alumni FISIP Universitas Diponegoro mengajak seluruh alumni untuk berkolaborasi memajukan Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bukti cinta pada tanah air. Ketua Umum IKA FISIP Undip periode 2021-2024, Mas Rokan Sulaiman, mengajak Ikatan Alumni IKA FISIP Undip untuk terus berkontribusi pada kemajuan Indonesia di setiap sektor.
Mas Rokan mengungkapkan IKA Visip Undip memiliki sejumlah alumni yang memiliki jabatan yang cukup strategis dalam mendukung perkembangan Indonesia. Sementara itu, Dekan Visip Undip Teguh Yuwono berharap ilmu yang telah dipelajari saat mengenyam pendidikan cepat dituangkan saat bekerja khususnya dalam memajukan bangsa. Hal itu keduanya disampaikan saat menghadiri Munas ketiga IKA Visip Undip 2025. Dalam rangka bersinergi dengan alma mater Visip Undip dan seluruh komponen ya, bangsa ini untuk tentu memberikan peran yang terbaik ya, bagi alumni-alumni Visip Undip untuk negeri tercinta Indonesia. Saya kira harapan besar dari IKA Visip adalah berkontribusi untuk negara. Banyak alumni kita yang sekarang di sektor pemerintahan, mereka pengambil keputusan di sektor-sektor publik dan sektor privat. Kita berharap kontribusi untuk negara semakin tinggi, memajukan upaya-upaya untuk membangun. Sementara itu, Dewan Pengawas LPP TVRI Danang Sangga Buana berharap IKA Visip Undip dapat menghadirkan tokoh-tokoh penting dalam perkembangan bangsa. Mudah-mudahan hasilnya bermanfaat buat bangsa dan negara, dan tentu TVRI sebagai lembaga penyiaran publik akan mensupportlah kegiatan ini semaksimal mungkin agar pesan-pesan yang disampaikan atas hasil Munas ini dapat diketahui oleh publik sehingga manfaatnya juga dimanfaatkan oleh publik. Ketua Umum IKA Visip Undip periode 2021-2024 Mas Rokan Sulaiman berharap seluruh alumni dapat bersinergi untuk memajukan Indonesia. Indonesia menargetkan mendatangkan 16 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2025 ini. Dan untuk itu kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dilakukan agar dapat menambah devisa negara untuk kesejahteraan bangsa. Masih sama karena ulang tahunnya Kara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 13,7 juta orang pada tahun lalu. Pada tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata memiliki target untuk mendatangkan 16 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia. Target ini optimis dapat tercapai sehingga dapat memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19 dan juga dapat meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Untuk itu dilakukan berbagai kegiatan seperti menggelar event, melakukan promosi wisata Indonesia, serta berkolaborasi dengan maskapai penerbangan dengan menginformasikan daya tarik yang disediakan, serta juga akan digelar kegiatan olahraga lari yang pesertanya tidak hanya wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan mancanegara untuk berpartisipasi. Dengan semangat kolaborasi tersebut, diharapkan pariwisata Indonesia sebagai destinasi wisata dapat terwujud dan berkelanjutan, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan nantinya bisa bersaing di tingkat global. Berkaitan dengan global, tentunya kita fokusnya di Indonesia dulu karena Indonesia merupakan negara dengan 280 juta penumpang yang merupakan prioritas pelayanan kami yang ingin kami kembangkan. Tapi kalau kita berbicara tentang komunitas Asia Tenggara, Asia dan bahkan global, kami melihat itu dari sudut pandang grup Air Asia secara keseluruhan karena maskapai itu kan hanya akan bisa full memaksimalkan potensinya kalau dia bersinergi dengan satu grup, jadi tidak hanya berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri kan banyak keterbatasan. Olahraga lari atau event sport tourism Red Run tersebut rencananya akan digelar pada 18 Mei 2025 di Bali dan ditargetkan diikuti sekitar 10.000 peserta dari berbagai kalangan masyarakat seperti atlet, pelari pemula, penggemar gaya hidup sehat baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, sehingga wisata Indonesia semakin dikenal di dunia internasional dan dapat mendukung kesejahteraan bangsa. Ya, saudara, pencaksilat merupakan warisan budaya Indonesia dan sekaligus identitas bangsa yang perlu terus dijaga kelestariannya. Sebagai organisasi kemasyarakatan di bidang kesenian, budaya pencaksilat Cimande Tarikolot Karuhun Banten Indonesia berkomitmen untuk melestarikan pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa. Cimande Tarikolot Karuhun Banten Indonesia atau TTKKBI menggelar kegiatan Milad ke-1 TTKKBI DPW 1 Provinsi Banten dan Milad Sandi Alam Husada Karisma yang ke-22
di Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok, Provinsi Banten. Dengan adanya acara ini diharapkan kedepannya persatuan keluarga besar TTKKBI terus terjaga dan tradisi budaya Cimande dapat diwarisi kepada generasi muda di Banten khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Selain itu, pada milad TTKKBI ini digelar atraksi silat, gelar tandang jurus tapak karuhun oleh Haji Tubagus Arif Hidayat, dan atraksi silat dari sejumlah anggota TTKKBI yang mendapat sambutan sangat antusias dari ratusan masyarakat yang hadir. Ketua DPW 1 TTKKBI Banten, Hudi Nurhudia, mengatakan agar pencaksilat terus dijaga kelestariannya dan diteruskan kepada anak-anak bangsa. Hal senada juga dikatakan Tubagus Arif Hidayat selaku Ketua Umum TTKKBI. Kalau tantangan itu, namanya budaya itu kadang-kadang kita dipandang sebelah mata. Makanya kami dalam budaya ini terus membangun bagaimana caranya budaya ini di negara ini khususnya supaya agar terus sampai artinya kita mengakar. Jangan sampai kita ini diambil orang negara asing gitu kan, seperti itu. Pasti setiap perubahan pasti ada hal-hal yang budaya itu sendiri akan memang hilang. Tetapi tergantung pada peranan pentingnya adalah regenerasi kita itu sendiri. Pasti akan tetap kalau budaya itu kita terus dididik dari kecil. Untuk mengembangkan seni budaya khususnya di Provinsi Banten, TTKBI belum terlalu tua umurnya, baru 1,5 tahun. Harapan kami TTKKBI Provinsi Banten ke depan selalu melestarikan, menjaga dan mengembangkan seni budaya khususnya di Provinsi Banten, umumnya satu Indonesia. Cimande Tarikolot Karuhun Banten Indonesia atau TTKKBI merupakan organisasi yang bergerak di bidang seni dan budaya silat Indonesia. TTKKBI memiliki jutaan anggota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia maupun di mancanegara. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Beserta kerabat kerja yang bertugas, saya Anggi DJ pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, selamat pagi dan sampai jumpa. Jadi saya memilih durian karena pasarnya sangat luas. Terus saya ingin menggalakkan tentang perekonomian yang berkelanjutan. Artinya bagaimana saya melakukan penghijauan terhadap lingkungan sekitar. Nah, kenapa saya memilih musangking? Pertama, itu harganya dia sangat tinggi, tapi peminatnya banyak. Potensi pasarnya sangat luas. Yang pertama, lahannya itu harus ada mata airnya, karena sistemnya durian itu harus benar-benar banyak air. Dan untuk pemupukan itu memang sangat rutin sekali. Apalagi ketika dia sudah mulai berbunga, itu pupuknya itu harus rutin. Kita harus semprot rutin terhadap hama-hama yang memang lumayan ada hama di sini gitu. Lingkungan-lingkungan sekitar sudah mulai mengambil beli di sini dengan harga murah. Lalu mereka menjual kembali di luar dengan harga-harga yang tinggi. Itu adalah untuk dampak positifnya untuk lingkungan-lingkungan sekitar. Kayak tahun kemarin itu kurang lebih 1.000 biji untuk keseluruhan satu kebun. Ayo dukung perekonomian rakyat. Petani cerdas, petani sejahtera.
Jadi, saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas minggu ini begini keadaannya. Atas berobat. Acan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah. Kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Mang Aep. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, mari ciptakan generasi Indonesia emas. Pagi-pagi gini weekend enaknya minum teh ya. apalagi suasana studionya sejuk, tehnya hangat. Wah, Hangat, pas jadi banget. menghangatkan ya. Iya. Kalau gitu kita sapa pemirsa dulu nih Maya. Oke. Selamat pagi pemirsa di rumah, senang sekali saya Akbar Syam. Dan saya Maya Karim, tentunya kami berdua menjumpai Anda di Jendela Negeri. Betul sekali, biasanya kalau di weekend tuh banyak aktivitas yang kita lakukan ya. Ada hobi yang kita lakukan. Kalau kamu sendiri sukanya ngapain nih kalau weekend? Kalau weekend biasanya kita olahraga pagi nih, Bar. Olahraga Tapi pagi. karena hari ini harus siaran menemani pemirsa, jadi olahraganya skip dulu, nanti kita olahraga setelah siaran. Kalau Oke. Akbar ngapain? Kalau aku sih sama, olahraga juga. Cuman saat ini olahraganya beda. Olahraganya mulut saat ini. Oh, olahraga senam mulut ya. Senam mulut. Oke, tapi ada juga hobi yang memang tidak hanya jadi sekedar hobi, tapi juga menjadi aktivitas yang bisa menjadi keseharian, misalnya karena digeluti secara terus-menerus, bahkan ini bisa menghasilkan cuan-cuan. Wow, cuannya banyak ya. Berarti bisa dibilang hobi yang menjadi profesi ya. Kurang lebih Betul. menghasilkan cuan ya. Salah satunya adalah hobi ini nih, tau nggak, bonsai. Tahu dong. Yang tumbuhan tapi keril gitu kan. Ya pemirsa mungkin juga tahu juga ya, bonsai yang kita tahu ya adalah seni miniaturisasi tanaman yang menggabungkan keindahan dan filosofi hidup. Dan memang tanaman ini sangat indah ya kalau kita lihat, dan harganya juga sangat mahal. Karena memiliki nilai seni ya. Dan tentunya kalau kita bicara bonsai ini sudah ada sejak dulu sekali begitu ya, kalau menelusuri sejarahnya berasal dari Cina kemudian atau Tiongkok gitu ya, kemudian populer di Jepang hingga populer ke seluruh negeri. Betul begitu ya. sekali, itu yang memang sampai sekarang dan masih ini ya, masih ada di Indonesia dan orang masih banyak menggemarinya ya. Dan tentunya ini kita juga akan nanti membahas terkait dengan bagaimana bonsai ini bisa menjadi hobi yang menghasilkan cuan.